Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk apakah ada unsur ilmu hitam dalam kehidupan aku. Kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan diri kalian sendiri ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Oke, gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat dulu tentang adakah unsur ilmu hitam di dalam kehidupan aku. Kita lihat energi kamu ya. Orang yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Energi kita. Four of Wands, Seven of Wands, Nine of Swords. Aku ngelihat ada the Hierophant, the bottom of the deck, dan di sini energinya kita trauma ya, tentang kebahagiaan sebenarnya. Jadi kayak trauma tentang pernikahan, tentang rujuk, ya, stres, mikirin tentang percintaan sih kalau aku lihat ya. Dan the bottom of the decknya kita ada the High Priestess, the Hierophant, the Emperor, Nine of Wands. Ya, kita coba untuk bisa menutup diri, ya, dan coba untuk mempelajari ya situasi yang selama ini membuat kamu trauma, membuat kamu takut, membuat kamu stres ya. Ada rasa takut kamu rujuk, ada rasa takut kamu berumah tangga, ada rasa takut kamu bahagia ya. Takutnya adalah tentang orang ketiga ya, masih ada rasa trauma. Nanti kita lihat ya dari Clarify-nya. Dan aku ngeliat di sini memang kamu ingin bahagia energinya, ingin ada suatu komitmen, tapi ini membuat kamu tertahan karena kebahagiaan ini masih tertutup ya, nggak sepenuhnya sih, tapi masih agak tertutup dari rasa trauma kamu, dari rasa takut kamu ya, mimpi buruk kamu. Pernikahan akan ada ya, tapi di sini kamu lebih dekat ke spiritual dulu ya. Jadi kayak kamu komitmenkan diri kamu tentang ketuhanan di sini. So kita lihat dari Clarify-nya ya. Aku akan ngambil kartu lainnya. Oke. Kita lihat dari Clarify-nya. Oke, aku mau bilang ada beberapa akun dari Snake Video, dan dia mengambil video aku yang tentang karma yang ada di YouTube, dia cantumkan di akunnya dia, tapi dia menerima pengobatan medis juga spiritual. Aku mau bilang dia bukan anggota aku, dia bukan
klien aku dia bukan siapa-siapanya aku, ya. Jadi kalau namanya Dewi Indigo, ya, aku sebutkan nama di sini. Dan aku ngelihat akunnya dia itu banyak banget mengambil video orang. Itu bisa kena hak cipta sebenarnya. Karena dia juga membuka pengobatan non medis. Jadi kalau mau menjadi diri kamu sendiri, pasanglah video kamu sendiri dalam pengobatan kamu. Agar tidak menipu orang lain. Kasian orang yang mau berobat nanti malah tertipu sama kamu. Insya Allah video yang sudah kamu postkan tentang kamu ambil dari video YouTube aku doakan itu bermanfaat, aku doakan itu bisa berguna, dan aku doakan kamu sukses dunia akhirat, dan aku doakan kamu bisa membantu orang tanpa mengambil hak cipta orang. Itu sama saja kalau kamu gunakan hal itu menjadi rezeki yang haram, nggak berkah, ya. Jadi ini sebagai saran aku, jadilah dirimu sendiri, oke? So guys, banyak banget yang ngambil video aku, ya, dan mereka taruh di snack video, namanya Dewi Indigo, salah satunya. Dan ada lagi juga Lucky.ms yang ada di snack video. Mereka mengambil video dari aku, dari YouTube dan TikTok. Ya, insya Allah itu bisa bermanfaat rezekinya ya. Karena mereka menyolong, so otomatis itu menjadi haram. Ya, menjadi haram. Karena tidak berkah, mengambil hak orang. Ya, kerja keras orang. So di sini ada Seven of Wands, Ace of Swords, and the Magician. Aku lihat kamu memang coba untuk bisa melawan, ya, segala siapapun yang menghalangi kamu, ya. Kamu gunakan segala cara untuk bisa sukseskan kebahagiaan kamu. Tapi memang saat ini kamu merasa tertahan, ya, tertahan. Dan karena serasa trauma yang kamu dapati, dan ini menjadi mimpi buruk kamu juga, ya. Kalau kamu kembali sama dia atau menikah lagi, itu yang kamu takutkan. Three of Pentacles, Eight of Pentacles, and the King of Wands. Ya, kamu coba untuk bisa mempertahankan, ya, cara healing kamu saat ini, dan kamu coba untuk menjauh dari seseorang yang kamu anggap adalah kekasih kamu, pasangan kamu, ataupun seseorang yang memberikan tawaran kepada kamu, ya, tapi janji-janji untuk sukses, untuk bersama, ya, karena dia ada orang lain. Kamu ngerasain, ya, dan di sini membuat kamu trauma untuk bisa kembali lagi dengan dia, karena dia masih bermain-main dalam sebuah kestabilan hidup seseorang, ya. So di sini aku lihat kamu depresi banget. Nine of Pentacles, Five of Wands, King of Pentacles. Oke, the bottom of the deck ada Three of Wands. Alright, untuk kamu yang nomor untuk kita semua, ya. Kenapa kamu stres gitu? Karena ini kamu konflik batin, ya. Kamu sedang menikmati kesuksesan kamu, tapi di sini kamu merasa, ya, menjadi konflik batin, ada yang mengganggu kesuksesan kamu karena hadirnya seseorang ini, orang lama ini. Dan kamu juga masih merasakan trauma, ya, dari komitmennya kalian berdua di masa lalu, penuh dengan manipulasi, penuh dengan kebohongan, penuh dengan gengsi, ya. Makanya kamu di sini merasa, ya, kamu sudah
sudah coba untuk melupakan ya kisah masa lalu yang menggantung, yang mana kamu digantungkan harapan oleh dia ya, tentang percintaan dan kebahagiaan tapi ditinggalkan satu sisi karena long distance, atau juga dia ada orang lain ya. Di sini kita lihat apakah ada unsur black magicnya, ilmu hitam di dalam kehidupanku. Apakah ada unsur black magicnya di dalam kehidupanku? Seven of Swords ya, ada ya. Ini The Magician ini juga bisa ya. Aku juga mau bilang, ada komen yang bilang, kenapa sih di readingannya Lucky Tarot MS selalu ada black magic? Kehidupan itu berdampingan dengan gaib ya. Bukannya aku membuat fitnah, tapi ini menjadi payung. Perbanyak ibadah, perbanyak prasangka baik, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak perbaiki diri dengan Tuhan dan orang tua, koneksinya, dan juga perbanyak berbuat baik. Kalau aku bilang ada ilmu hitam, itu tergantung kartu yang keluar ya, kartu yang keluar. Dan aku tidak bisa membohongi bila itu keluarnya, misalnya ya, Seven Sword, The Magician, High Priestess, The Hermit, bla 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 ya, yang sekiranya berbau spiritual ya, itu harus aku ungkapkan. Kenapa? Agar kita semua berhati-hati dan sedia payung, yaitu dengan cara yang telah aku sebutkan tadi ya. So, apakah ada unsur ilmu hitam di dalam kehidupan aku? Ya, ada yang tidak suka bisa dengan cara mengirim ilmu hitam magic ataupun gosip ya, untuk menghancurkan dan membuat hidupmu depresi, hidupmu stres, hidupmu ketakutan, terutama dalam kebahagiaan. The Knight of Cups, The Knight of Pentacles. Ini ada orang yang memantau kamu ya, ada orang yang memantau kamu. Ini bisa orang lama dan orang baru, hati-hati. Ada yang suka dengan kamu. Ilmu magic itu bukan berarti dengan sihir aja, tapi telepati juga menjadi ilmu magic ya, karena dia mengambil alam bawah sadar, apalagi dengan tujuan gak baik, niat buruk ya. Guys, jadi aku lihat ini, hati-hati, ada orang yang gak suka dengan kesuksesan kamu. Dia bisa menggunakan akun palsu ya, menggunakan magic juga bisa ya, karena ngeliat kamu itu penuh dengan spiritual, jadi dia pengen niru kamu juga deh. Dia pengen niru kamu ya, dia pengen niru kamu, dia pengen seperti kamu ya, dia pengen seperti kamu ya, memaksakan diri gitu ya. Ya, memaksakan diri. Jadi digunakan ilmu ya, bisa dengan akun palsunya juga tuh, memaksakan diri, paksain diri untuk mau menjadi seperti kamu. Jadi gini, seseorang yang berilmu itu terkadang dia tidak menyadari sampai pada waktunya ya. Ilahi akan menseleksi dia bagian dari ibaratnya itu bagian dari tugasnya Tuhan ya, untuk menjaga alam gitu ya. Bisa sebagai reader tarot atau paranormal atau ustadz atau kiai gitu ya. Itu kan nggak bisa dipaksakan gitu ya, semua mengikuti jalannya Allah gitu. Apalagi ini yang aku lihat,
dia memakai ilmu hitam buat bisa membuat kamu tuh sia-sia dengan spiritualnya kamu. Padahal dia yang sia-sia. Ya, dia yang sia-sia. Tuh. The Moon. Dia yang sia-sia. Kenapa? Karena kamu di sini menggunakan sifat pemaaf, sifat keikhlasan, ya, dan kekuatan tegar dalam menghadapi seseorang yang ego, ya, menghadapi serangan ilmu hitam, ya, dengan spiritualnya kamu. Dan kamu juga penyayang binatang, ya. Dia coba untuk bisa menjadi diri kamu, tapi dia nggak bisa, ya. Dan ini memang ada orang yang coba untuk menaruh agar kamu bisa luluh. Seseorang yang suka sama kamu juga. Clarify. The Devil tuh, ya. Aku lihat juga dari energinya sudah terasa ada, ya, dari gosip, ilmu hitam. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Kalau tidak diuji, ya kita tidak beriman gitu loh. Semakin diuji dan kita semakin kuat, ya insya Allah kita termasuk orang yang beriman gitu, ya. Ace of Cups. Ini ada orang baru ya yang suka sama kamu. Dia menggebu-gebu sama kamu, guys. Tapi hati-hati ya. Dia menggunakan telepati juga bisa, ilmu hitam atau rayuan ini. Kita lihat clarify dari The Devil and Ace of Cups. Nine of Cups. Ini orang suka banget sama kamu deh, karena ngelihat kebaikan kamu, pengen menjadi seperti kamu, meniru kamu. Ya, the Knight of Pentacles. Chariot. Ace of Pentacles. Six of Wands. Ten of Pentacles. So, kalau aku lihat di sini, dia memang pengen kayak kamu ya. Dan ini ada unsur black magicnya. Kenapa? Karena dia melihat kegigihan kamu dalam spiritual kamu. Dan aku ngelihatnya, ya dia coba untuk bisa menjadi diri kamu sih. Tapi nggak bisa, ya, nggak bisa. Dan ya dia pengen banget sukses. Ada seseorang yang suka sama kamu juga nih, ya, ingin naklukin kamu. Satu sisi dia merasa kamu tuh memiliki banyak keberuntungan, ya, dari sifat kebaiknya kamu ini. Maka dia ingin mendapati kesuksesan itu dari energi kamu, ya. Ada orang baru juga, ada orang lama juga nih, ya. Jadi kamu trauma. Ini bisa efek dari ilmu hitam juga, ya, membuat orang menjadi tidak ingin berumah tangga, ya, dinikahkan dengan jin ataupun ya dengan cara teluh guna-guna, ya. Dan aku lihat justru kamu nanti akan ada kebahagiaan, ya. Tuh, the Sun, the Star, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, and the Lovers. So, kamu setelah memutuskan untuk fokus membahagiakan diri kamu, wow, you're amazing, you know that. You are amazing. Why? Because you are stronger, you very straightforward. Nih, kamu udah tahu nih, ada orang yang naruh ilmu magic, tapi kamu coba untuk memaafkan, ya, orang tersebut ini. Kamu tahu ada yang stalking kamu tahu ada yang mengkhianati kamu tahu ada orang yang coba meniru kamu let it go, kamu berikan saran, kamu berikan kebaikan di sini, Queen of Wands, ya. Kamu serahkan, kamu maafkan. Pada akhirnya ya
ilmu hitam ini akan kalah dan kamu akan diberikan banyak pilihan. Hati-hati, ini banyak pilihan yang membuat kamu bahagia nantinya, tapi hati-hati dalam memilih. Jadi pintar-pintar. The devil mencoba memutuskan energi negatif, entah itu gosip, entah itu kebohongan, entah itu fitnahan, entah itu ilmu hitam. Ya, kamu coba untuk fokus, bahagiakan keluarga, membuka lembaran baru, belajar dari nol lagi dalam mencintai diri kamu sendiri. Ya, kamu coba untuk mencintai keluarga kamu, bahkan sudah ada yang mau menikah dengan orang baru. Wow, di sini kebahagiaan akan kamu raih. Ya, dan ini membuat kamu sukses meraih impian kamu dari apa yang kamu inginkan selama ini. Ya, ini bagus energinya. Aku akan lihat dengan apakah ada magic. Dalam kehidupan itu kan seperti magic, kita nggak pernah tahu ya. Keajaiban Allah itu magic dari Allah, magic dari setan ya, dari iblis. Semua pastinya izin dari Allah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada unsur magic, ilmu hitam dalam kehidupan aku? Pink lotus fiery, a time for spirit. Sudah waktunya kamu meluangkan waktu untuk bermeditasi atau banyakin berdoa. Itu tengah malam. Grumpy red fairy, be your true self. Jadilah dirimu sendiri ya, jangan mengikuti orang lain. Kalau kamu belum bisa ya mengobati orang atau membantu orang ya secara spiritual, ya jangan lakukan, karena ini efeknya besar dan ini bisa menjadi dilema buat kamu ya. Jadi perbanyak dulu waktumu kepada Tuhan, berikan ya, agar kamu bisa menjadi dirimu sendiri ya. Karena di sini ada orang yang ingin seperti kamu, tapi dia tidak mampu menjadi dirinya dia sendiri. Ya. Lady with about age, a sense wisdom. Ini sebenarnya dari leluhur ya. Kebijakan dari leluhur, dari spiritual juga. Jadi perbanyak ibadah lagi, koneksi dengan Tuhan dan juga para leluhur dan malaikat, agar bisa menjadi dirimu sendiri untuk mencapai kesuksesan kamu. Ikuti intuisi kamu. Kalau memang kamu ngerasa ada yang menaruh ilmu hitam ataupun apapun, selalulah berbuat baik. Ambil sikap kebaikan kamu, maafkan, lupakan, dan lepaskan ya ego kamu. Kalau kamu merasa dirugikan, maafkan dia dan berikan saran yang terbaik buat dia agar dia tersadar dengan caranya Tuhan ya. Karena ilmu hitam ini iri banget dengan kebahagiaan yang kamu miliki sekarang ya. Dia pikir dengan cara menjadi seseorang healer ataupun seseorang yang membantu kesembuhan seseorang itu tidak ada efek, tidak ada risiko. Ada, sangat besar. Kalau mengobati secara non medis itu efeknya besar, dunia akhirat ya. Karena kita bermain secara fisik juga ya, dengan orangnya, klien ataupun pasien, dan juga kita berurusan dengan Allah pastinya ya. Kalau tidak dibarengi dengan waktumu membenahi diri ataupun menjadi dirimu sendiri,
dalam mencari jati dirimu ke Tuhan. Ini kata leluhur ya mengatakan. Jadi luangkan waktumu untuk bermeditasi atau komunikasi dengan Tuhan dan para malaikat dan leluhur selama mungkin, sebanyak mungkin, tanpa batas, sampai hingga kamu menjadi dirimu sendiri tanpa harus mengambil hak orang lain atau menjadi orang lain. Clean your space, ya, bersihkan kehidupan kamu dari hal-hal yang menghalangi kamu, terutama dari ilmu hitam. Bersihkan dengan kekuatan kamu sendiri, intuisi kamu sendiri, ya. Make a vision board, so be true yourself. Lakukan dan buatlah suatu schedule, affirmation loa, apapun yang kamu inginkan selama itu positif dan kamu menjadi dirimu sendiri. Insya Allah apa yang kamu tujukan, ya, yang kamu taruh di dalam papan planning, insya Allah ini akan menjadi kenyataan. Ya, bersihkan dirimu sebelum kamu menjadi dirimu. Ya, bersihkan dulu. Dan sebelum kamu menaruh tujuan hidupmu, jadi bersihkan diri kamu sendiri dulu. Setelah itu baru kamu tata kehidupan kamu. Connect with the fire, ya. Connect with the crystal and fire. So ini sebenarnya memang fire ini kan spiritual ya, sangat spiritual. Dan ini tentang alam gaib ya, jadi energi panas gitu. Dan sini juga ada connection with the crystal and build strength. Jadi kamu harus membangun dengan kuat ya diri kamu dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih ya, agar bisa menerangi dan memberikan kaca yang terbaik buat mereka yang mengikuti kamu ya, agar tidak salah jalan dan tidak merasa tertipu ya, dan memberikan energi baik buat mereka. So di sini aku ngelihat ya, kamu harus banyakin koneksi ya terhadap pencipta kamu, itu lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Dan ya, kamu harus bisa menjadi orang yang bergairah dalam pembenahan diri kamu. Jadi jangan loyo, jangan give up, jangan merasa aduh capek deh spiritual terus, kapan berhentinya sih ujian ini. Jangan, justru semakin kita ngomong kapan sih berhentinya ujian ini, itu akan semakin banyak ya. Jadi nikmati saja pembersihannya ya, luangkan waktumu untuk bermeditasi dan jadilah dirimu sendiri dalam menata kehidupan kamu. Buatlah planning kehidupan kamu di tahun 2023 ini dengan baik, tanpa merubah dirimu ya menjadi orang lain. Dan lakukan connection dengan leluhurmu ya, dan juga terutama dengan Tuhan ya pastinya, agar terhubung gairah spiritualnya itu lebih bergelora ya, lebih menggebu-gebu. Oke? Karena sini akan ada kebahagiaan kamu raih. Wow. Ya, keadilan akan datang di mana banyak sekali orang yang mengirim hal-hal buruk ke dalam kehidupan kamu. Tapi kamu, ini orang di masa lalu juga bisa mengirim juga karena masih merasa dendam ya, melihat kamu sukses, melihat kamu bahagia dengan keluarga kamu ya di sini. Dan love is strange, sweet memory, intoxications, distorted view and over. Oke. So lepaskan energi masa lalu, lepaskan ketakutan kamu ya tentang kebahagiaan akan adanya perselingkuhan lagi. Lepaskan segala sesuatunya, itu pasti ada ujian, tidak akan pernah putus ujian itu sehingga manusianya itu mati ya. Jadi sebelum kematian ya ujian itu akan terus ada, tapi dengan versi yang berbeda ya. Jadi kalau aku lihat di sini mengingat kenangan manisnya saja boleh, tapi jangan terlalu dibawa emosi, jangan terlalu dibawa baper ya.
bawalah energi baiknya kalau dalam kenangan manis itu, tapi bukan berarti ya kamu harus kembali dengan dia gitu. Kalau dia menyakiti kamu, jangan. Tapi buatlah seakan-akan memori di masa lalu itu membawa kebaikan buat kamu, bukan kebencian, bukan keburukan terus-menerus, ya. So, aku harap ini bisa resonate. Ingat ya, kesuksesan akan kamu raih. Maafkanlah orang-orang yang mencoba mengcopy kamu tanpa izin, tanpa permisi dulu dengan kamu. Dan kamu juga harus mengambil keputusan dalam pembayaran kamu sendiri. Bahagiakan kehidupan kamu dengan keluarga. Fokuskan ya dengan keluarga, insya Allah rezeki banyak. Dan juga kesuksesan akan kamu raih. Bahkan juga pasangan hidup yang lebih sejalan dengan kamu akan hadir, asalkan kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan sekarang, ya. Tetap berbuat baik, tetap berkata baik, tetap menjadi orang baik, ya, walaupun tidak diakui, walaupun dikhianati. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.